Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Melani Busroni, yang mana di channel ini kita akan membahas tentang tutorial teknik-teknik pijat, teknik penyembuhan menggunakan teknik pijat, cara kita mendiagnosa sebuah penyakit, cara kita mempelajari tentang struktur anatomi tubuh. Namun sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, bagi yang belum subscribe terlebih dahulu, like jika kamu menyukai video ini, berikan komen, saran dan komentarnya, share video ini ke sosial media teman-teman semua sebagai rasa terima kasih teman terhadap saya. Oke, kita langsung menuju ke video selanjutnya dan selamat menikmati tayangan ini. Energi meridian kandung empedu. Meridian kandung empedu adalah meridian yang dimana aliran energinya bersifat sentrifugal. Trayeknya dimulai dari sebuah titik yang terdapat pada 0,5 cun di luar sudut mata ekstern, mengalir menuju ke depan telinga, naik ke pelipis, menuju ke depan atas daun telinga, belakang daun telinga, tiba di atas apofise mastoideus, naik kembali melalui lateral kepala, dahi, tiba pada tempat 1 cun di atas tengah-tengah alis, naik mengitari kepala sejajar garis tengah kepala, tiba di bagian bawah tulang tengkorak occipitalis, menuju ke bagian tengkuk, leher, dada melalui garis miring sisi luar tubuh, menuju ke bagian bawah tubuh dengan menyusuri tulang panggul, turun ke kaki melalui sisi ekstern paha, lutut, betis, tiba di atas malleolus externus, menuju ke permukaan antero ekstern kaki dan berakhir pada titik yang terdapat di atas akar kuku jari kaki keempat sisi jari kelima. Dari titik ini, energi meridian kandung empedu melanjutkan perjalanannya ke meridian hati. Letak titik nyeri dan indikasi meridian kandung empedu. Meridian kandung empedu mempunyai 44 titik nyeri dengan nomor urut. Letak titik nyeri dan indikasinya adalah sebagai berikut. Terletak 0,5 cun di luar sudut mata bagian luar. Bila mata dipejamkan, titik tersebut terletak tepat pada ujung luar lipatan kelopak mata dengan kedalaman 1,3 mm. Indikasi, penyakit-penyakit mata, neuralgia trigeminus dan spasme atau paralise facialis. Terletak pada legokan persendian arcade zygomaticus dengan rahang bawah. Titik tersebut terletak pada legokan bila mulut dibuka, dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, telinga berbunyi dan pekak, odontalgia, luksasi persendian rahang bawah, paralise facialis dan hemiplegia. Terletak di tengah-tengah jarak telinga dengan sisi luar orbita mata, di bagian central arcade zygomaticus, dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, migraine, telinga berbunyi dan pekak, paralise facialis, radang saluran auditus externus dan confusie anak-anak. Terletak pada bagian superior musculus temporalis, tepat pada sutura parieto temporalis, sedikit di belakang atas sudut rambut temporofrontalis dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, cefalalgia, vertigo disertai pandangan mata kabur, telinga berbunyi, rinitis, odontalgia dan paralise facialis. Terletak pada pelipis 6/10 cun di bawah keempat dan 1/10 cun di belakang titik itu di mana dapat diraba gerakan jaringan otot bila mengunyah dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, neurastenia, congesti otak, migraine, odontalgia dan rinitis. Terletak pada segi rambut yang terdapat di pelipis di depan telinga, 0,5 cun di bawah dan 1/10 cun di belakang kelima dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, sama dengan kelima ditambah dengan kenaikan suhu tubuh tanpa mengeluarkan keringat. Terletak di atas dan sedikit di belakang telinga, 1 cun di dalam perbatasan rambut dan 1 cun di depan TP20 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, cefalalgia karena minuman keras, migraine trigeminus dan gangguan-gangguan mata. Terletak 0,5 cun di atas ujung atas telinga.
titik potong antara garis vertikal yang melalui TP20 dan garis miring ke atas belakang dari ke-7 tepat 1 cun di atas dan sedikit di belakang ke-7 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, cephalalgia, migraine, nausea, batuk-batuk disertai banyak keluar dahak dan convulsi anak-anak. Terletak di belakang ke-8 pada garis vertikal yang melalui ostmastoideus dalam rambut dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, cephalalgia, gingivitis, epilepsi, rigiditas dan spasmodis jaringan otot tengkuk. Terletak di atas belakang akar ostmastoideus, di belakang telinga 1 cun di belakang perbatasan rambut, sama tinggi dengan ujung atas daun telinga, dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, telinga berbunyi dan peka, odontalgia, batuk-batuk disertai sesak nafas, tonsilitis dan quadriplegia. Terletak di belakang sisi posterior ostmastoideus dan di bawah os occipitalis, tengah-tengah jarak antara telinga dan garis tengah tengkorak kepala, 0,5 cun dari sisi bawah occipitalis dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, meningitis, congesti otak, neuralgia trigeminus, telinga berbunyi dan peka serta batuk-batuk hebat. Terletak di tengah-tengah sisi posterior apofise mastoideus. Tepat pada insersi jaringan otot sternocleidomastoideus, 7/10 cun di bawah ke-11 dan sama tinggi dengan legokan di bawah ostmastoideus, dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, cianosis dahi, tonsilitis, migraine, paralise facialis disertai dengan afasia, otitis media, insomnia, odontalgia dan udema dahi. Terletak pada bagian lateral kepala 3 cun di luar garis median tengkorak kepala dan 0,5 cun di atas mulai pertumbuhan rambut. Tepat pada garis yang digariskan melalui TP23 dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, congesti cerebral, leher dan tengkuk kaku, vertigo, convulsi anak-anak dan epilepsi 14. Terletak pada permukaan dahi 1 cun di atas tengah-tengah alis pada garis vertikal yang digariskan dari pusat pupil dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, gangguan-gangguan mata, neuralgia trigeminus, nausea, hemorrhagia, folie dan anxiety. Terletak pada permukaan anterior kepala, pada garis vertikal yang melalui ke-14, 0,5 cun di atas perbatasan pertumbuhan rambut sama tinggi dengan ke-13 dengan kedalaman 35 mm. Indikasi, keratitis disertai mata berair, congestie sudut ekstern mata, hidung tersumbat dan ictus apopleticus disertai hilangnya kesadaran. Terletak 1,5 cun di atas ke-15 pada garis vertikal sejajar dengan median kepala dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, congestie globular, lapangan pandangan mata mengecil, dahi bengkak, cephalalgia, odontalgia, vertigo dan hidung tersumbat. Terletak 1,5 cun di atas belakang ke-16 dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, vertigo, cephalalgia odontalgia, migraine dan konstraksi pada bibir. Terletak 1,5 cun di belakang ke-17 dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, epistaksis, asma bronchiale, cephalalgia dan kenaikan suhu disertai dengan takut akan hawa dan air dingin. Terletak di bagian belakang kepala 4,5 cun di bawah ke-18 pada garis vertikal yang digariskan dari ke-20 dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, cephalalgia, kenaikan suhu tubuh disertai takut pada hawa dan air dingin, leher dan tengkuk kaku, palpitasi jantung dan migraine disertai dengan mata dan gigi geligi nyeri. Terletak 1,5 cun dari median kepala di bawah os occipitalis sama tinggi dengan ujung atas ostmastoideus pada legokan yang terdapat di dekat tempat mulainya pertumbuhan rambut dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, penyakit-penyakit otak, radang-radang mata, telinga dan hidung, pharyngitis, neurastenia, hemiplegia, gangguan-gangguan urat syaraf vagus dan kenaikan suhu tubuh tanpa mengeluarkan keringat.
terletak pada sisi anterior jaringan otot trapezius tepat pada garis vertikal dari legokan di atas tulang selangka, di tengah-tengah jarak antara tulang selangka dan tulang belikat dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, neurastenia, hemiplegia, punggung dan pundak nyeri, rasa dingin pada anggota gerak atas dan bawah, congesti otak, hemorhagia postpartum, leher dan tengkuk kaku karena adanya paralise urat syaraf vagus dan ictus apoplecticus disertai dengan afasia. Terletak pada anterolateral thorax di bawah legokan aksilaer. Bila lengan diangkat ke atas, titik tersebut terdapat di dalam ruang intercostal keempat sama tinggi dengan puting susu dan 3 cun di bawah legokan ketiak dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, pleuritis, neuralgia intercostalis, kenaikan suhu tubuh disertai dengan takut pada hawa dan air dingin, trauma dan spasme jaringan otot dada. Terletak di dalam ruang intercostal keempat 1 cun di depan ke-22 dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, nausea, piroses, meteorisme, spasme anggota-anggota gerak atas dan bawah, neurastenia dan gangguan berkata-kata. Terletak pada titik potong di bawah insersi rawan tulang rusuk ke-9 dengan garis vertikal yang digariskan dari puting susu dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, radang-radang lambung dan hepar, spasme diafragma, rasa nyeri pada hernia, ictus, aksieti dan meteorisme. Terletak di bawah ujung anterior tulang rusuk ke-12 dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, nefritis, lumbago, perut nyeri dan berbunyi, diarrhea dan neuralgia intercostalis. Terletak di bawah ujung rawan tulang rusuk ke-12 1/4/5 cun di bawah ujung tersebut pada garis horizontal yang digariskan dari umbilicus dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, rasa nyeri pada hernia, dysentery, dysmenorrhea, keputihan, cititis, spasme rahim dan lumbago. Terletak di dekat ujung atas anterosuperior spina iliaca dengan kedalaman 7-10 mm. Indikasi, cistitis, spasme gastrik, rasa nyeri pada hernia, konstipasi, orchitis, spasme ureter dan endometritis. Terletak di dekat ujung intern permukaan anterior spina iliaca 0,5 cun di bawah ke-27 dengan kedalaman 8-10 mm. Indikasi, appendicitis, ascites, nefritis, orchitis, metritis, nausea, lumbago dan paha nyeri. Terletak di sisi intern spina iliaca antero-inferior, 1 cun di bawah ke-28 dengan kedalaman 8-10 mm. Indikasi, nefritis, orchitis, cistitis, appendicitis, lumbago, metritis dan paralise anggota gerak bawah. Terletak pada bagian teratas paha, di depan dan sama tinggi dengan trocantor pada ujung ekstern lipatan panggul dengan kedalaman 10-30 mm. Indikasi, ischias, hemiplegia, urticaria, miosis pinggang dan anggota gerak bawah, beri-beri, paralise anak-anak, adenitis pada paha dan lutut serta lumbago. Terletak pada permukaan ekstern paha 6 cun di atas lipatan lutut dengan kedalaman 5-8 mm. Indikasi, ictus apoplecticus, beri-beri, neuralgia atau kaku pada anggota gerak bawah, pruritus dan penyakit-penyakit kusta. Terletak pada permukaan sisi ekstern paha 5 cun di atas lutut dengan kedalaman 5-8 mm. Indikasi, hemiplegia, beri-beri, spasme atau kaku pada anggota gerak bawah serta nyeri dada dan lutut. Terletak pada sebuah legokan di atas condylus femoris externus dengan kedalaman 5-8 mm. Indikasi, reumatisme lutut, kaku permukaan ekstern paha, hemiplegia, beri-beri dan nausea. Terletak pada legokan 1 cun di bawah lutut, di depan bawah kepala os fibula sisi dalam, di antara 2 jaringan otot dengan kedalaman 5-10 mm. Indikasi, reumatisme lutut, beri-beri, hemiplegia, spasme anggota gerak bawah, konstipasi, dahi bengkak, pleuritis, neuralgia intercostalis, batu dalam vesica urinaria dan incontinentia urinae. Terletak di tengah-tengah permukaan ekstern betis di antara kedua jaringan otot,
7 cun di atas os malleolus externus dengan kedalaman 6-8 mm. Indikasi, neuralgia atau rasa tegang pada betis, beri-beri, pleuritis, sesak nafas dan dahi bengkak. Terletak di tengah-tengah permukaan ekstern betis sisi anterior fibula sama tinggi dengan ke-35 dengan kedalaman 6-8 mm. Indikasi, kramp dan neuralgia betis, beri-beri, leher dan tengkuk nyeri dan kenaikan suhu tubuh saat morbili, campak. Terletak pada garis vertikal yang digariskan tegak lurus dari malleolus externus, 5 cun di atas malleolus externus, 2 cun di bawah ke-35 di antara kedua jaringan otot dengan kedalaman 6 mm. Indikasi, radang-radang mata, rachitis, neuralgia betis, beri-beri dan morbili tanpa kenaikan suhu tubuh. Terletak 4 cun di atas malleolus externus dan 3/10 cun di depan garis vertikal yang digariskan dari malleolus externus di antara kedua tulang dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, reumatik lutut, neuralgia seluruh tubuh, rasa dingin pada pinggang, beri-beri, adenitis aksilaris dan tonsilitis. Titik ini istimewa untuk penyakit-penyakit pembuluh darah balik. Terletak 3 cun di atas malleolus externus di dalam legokan dan agak ke depan dari ke-38 dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, rinitis akut, tonsilitis, beri-beri, epistaksis, hemorhoid, anoreksia dan neuralgia anggota gerak bawah. Titik ini istimewa untuk penyakit-penyakit otak. Terletak di permukaan punggung kaki di depan bawah malleolus externus, tepat di legokan yang terdapat di bawah depan malleolus externus permukaan anterior dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, leukoma, titik nyeri sisi tubuh, ketiak bengkak, kramp betis, tegang anggota gerak bawah dan contusio. Terletak pada ujung posterior ruang metatarsus keempat di dalam legokan di antara jari keempat dan kelima dengan kedalaman 5 mm. Indikasi, malaria menahun, nyeri dan tegang pada seluruh tubuh, endocarditis, vertigo, titik. Nyeri sisi tubuh, absces payudara, adenitis cervicalis dan dysmenorrhea. Terletak pada ujung anterior ruang intermetatarsus keempat di belakang persendian metatarsofalangeal dengan kedalaman 4 mm. Indikasi, rasa nyeri menyerupai reumatik, neuralgia ketiak, absces payudara, TBC paru-paru, hemoptu, radang mata dan bengkak punggung kaki. Terletak pada bagian postero ekstern falang pertama jari kaki keempat di dalam legokan di belakang ruang interdigitalis keempat dengan kedalaman 3 mm. Indikasi, telinga pekak, congesti otak, titik nyeri pada sisi tubuh, congesti paru-paru, hemoptu, absces payudara serta anggota gerak bawah tegang dan kaku. Terletak 1/10 cun di atas akar kuku jari kaki keempat sisi jari kaki kelima dengan kedalaman 1 mm. Indikasi, pleuritis, hemoptu, hipertrofi jantung, bola mata nyeri cegukan, cefalalgia, anemia otak, mulut kering disertai hipertrofi lidah dan kenaikan suhu tubuh tanpa mengeluarkan keringat. Terima kasih sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media teman masing-masing. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.